Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Dan bersama saya, Pendeta Tanto Kristiono. Bapak, Ibu, dan saudara, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Mari kita sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa di sorga, Engkau Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah di hati kami, sebab kami hamba-Mu ini semua sedia mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, kita baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 yang demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Firman tadi bagian dari sebuah kisah besar, berita tentang kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, yang disertai berbagai hal yang sungguh amat menarik untuk kita renungkan. Setidaknya pada ayat 15 tadi, malaikat-malaikat itu menjumpai para gembala. Dan pewartaan itu dilakukan oleh malaikat-malaikat justru kepada mereka kaum kecil, kaum yang tak terpikirkan oleh sesamanya, kaum yang seringkali dipinggirkan oleh sesamanya. Mereka itulah yang mendapatkan undangan pertama kali untuk datang ke Betlehem, di mana bayi suci Yesus Kristus dilahirkan di kandang domba. Bapak, Ibu, dan saudara, tentulah ada hal yang istimewa pada gembala-gembala itu. Mereka orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki harapan. Mereka yang hidup bergantung dari pekerjaan sebagai gembala-gembala ternak domba itu. Mereka mengandalkan upah dari majikan sang pemilik gembala-gembala. Merekalah yang mendapatkan perhatian pertama manusia di muka bumi ini, yang mendapatkan anugerah, undangan, perdana untuk datang di tempat Tuhan Yesus yang dilahirkan. Dan undangan itu tidak sekedar undangan, tetapi undangan yang berisi tentang kemuliaan Allah bagi manusia. Undangan yang sungguh-sungguh memperlihatkan betapa cinta kasih Allah bagi manusia itu, dan merengkuh pertama kali pada posisi hidup manusia yang paling bawah. Bapak, Ibu, dan saudara, tanggapan para gembala itu pun menarik. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Artinya, gembala-gembala itu tidak sekedar menerima berita, menanggapi dengan acuh tak acuh, tetapi segera ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi dan ingin membuktikan apa yang didengar dan dirasakan pada waktu itu benar-benar terjadi dalam kenyataan. Dan mereka bergegas menuju
ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan mereka melanjutkan perkataan itu seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ungkapan yang sungguh amat indah yang dipersembahkan setidaknya niat hati mereka kepada Allah ketika segera setelah mendengarkan pemberitahuan dari para utusan Allah, malaikat-malaikat yang datang kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada baiknya kita memang memiliki hati seperti para gembala itu, dengan tulus mendengarkan undangan cinta kasih Allah yang juga diberitahukan kepada kita, seperti halnya para gembala itu ke Bethlehem. Titik kehadiran Allah dalam Kristus Yesus di Bethlehem, di sebuah tempat yang sangat tidak nyaman untuk tempat kelahiran seorang bayi, apalagi bayi itu bayi yang luar biasa. Mari kita datang dengan kerendahan hati dan tentu saja dengan sukacita seperti yang dimiliki hati para gembala itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka penuh dengan sukacita para gembala itu. Kita pun juga demikian, mengalami sukacita dalam hidup setiap hari kita untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus di setiap hari kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk memimpin kita supaya kita dapat melihat kemuliaan-Nya, dan kita selalu bersyukur karena anugerah undangan itu telah diberikan bagi kita anak-anak-Nya. Mari kita jaga sukacita ini dan dengan hati yang bening, penuh kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus seperti para gembala itu. Marilah kita berani melanjutkan perjalanan hidup sambil tetap kita memandang Kristus yang sudah hadir dalam kehidupan kita dan pasti menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak perenungan ini, kiranya meneguhkan iman kami kepadamu dan kami penuh dengan sukacita menjadi milik kepunyaan-Mu. Tuhan, jagai kehidupan kami Tuhan, agar kami selalu datang kepadamu dan juga kami menikmati berkat pemeliharaan Tuhan sendiri. Karena Kristus kami berdoa. Amin.